Ya, mungkin dari sini teman-teman ada yang udah pakai Blender sebelumnya, atau mungkin ada yang sama sekali belum tahu software Blender itu kayak gimana? Kalau yang udah tahu, itu mungkin nanti bisa mengikuti materinya. Kalau yang belum sama sekali, itu nanti kita kasih tahu tools-toolsnya yang awal-awal itu kayak gimana. Oke, yang pertama, modeling sendiri itu apa? Modeling itu proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Kemudian ada beberapa teknik dalam Blender khususnya, yaitu ada polygon modeling. Polygon modeling sendiri itu dia itu basicnya itu awalnya itu dari titik ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum pernah megang Blender sama sekali, ini aku kasih contoh ya. Ini ada contohnya. Ini saya share ya, Kak. Jadi ini saya pakai Blender 2.82. Udah keluar belum? Belum ya. Belum keluar, Ismi. Belum Ini ya? masih presentasinya Indo. Ya. Coba kamu yang present ya. Ya. Nah ini. Ini ya. Ini udah keluar Blendernya belum? Udah ya? Belum. Di layarnya Ismi. Nah ini nih sudah nih. Udah. Udah ya? Oke. Bentar. Oke, sambil menunggu itu untuk basicnya kalian itu nanti buka Blendernya, terus habis itu kalian bisa memakai plane ya untuk buat objek titiknya. Itu save awalnya dari titik. Ini nanti ujungnya yang 3 ini dihapus saja. Ini pakai ini ya, cara yang pakai polygon ya. Nanti yang polygon itu bisa pakai titik kayak gini. Oh ya, untuk nambah titik itu kalian pakai extrude ya. Toolsnya itu ada extrude. Extrude-nya itu pakai tombol E. Terus kalau mau nyatuin, itu kayak yang tadi, ini kan belum nyatu ya. Itu kalian bisa diseleksi titik ini sama yang ini, itu kemudian pencet F. Oke, kalau mau geser-geser itu pakai G ya. Terus ini kalau ini udah bentuknya, aku bentuk daun deh.
ya kira-kira kayak gini, misal itu diseleksi, itu pencet A, terus kemudian kalian pencet F. Ini masih kasar ya, masih belum halus. Nah, untuk selebihnya itu kalian bisa pakai subdivide, itu di sini. Di pengaturan, add modifier, subdivide. Ini kalian tinggal nambah vertex. Vertex itu kayak gimana sih? Nah, vertex itu sebenarnya itu kayak titik-titik. Titiknya itu kalau semakin banyak, itu semakin halus. Nah, ini berhubung titiknya cuma ada beberapa, ini jadi hasilnya tuh nggak halus gitu. Itu juga pengaruh buat modeling, hasil modelingnya. Terus, saya lanjut lagi ke materi. Untuk selanjutnya itu tadi yang pakai poligon ya. Kalau yang memakai teknik shape, kalau yang shape itu kalian bisa memakai shape kotak dari cube atau dari sphere atau dari bulat kayak gitu. Itu bisa dipakai buat shape awalnya. Nah, terus gimana ngubahnya? Itu biasanya itu kita memakai referensi gambar yang nanti akan dijelaskan sama Indo untuk kelanjutannya. Kemudian ada lagi teknik yang ketiga, yaitu kita memakai teknik sculpting ya. Sculpting itu dari bentuk bulat, itu nanti kita bisa membentuk sebuah wajah atau bentuk apapun itu dengan cara memahat. Memahatnya itu seperti apa? Itu ada ada kayak brush gitu, ada brushnya sendiri. Itu nanti bisa dibuat diubah-ubah juga, itu bentuknya kayak gimana. Itu nanti ini di PPT ada ini. Bentar. PPT-nya bentar. Ini ya. Nah, ini itu ada beberapa tools buat scripting, yaitu ada smooth. Ini yang sebelah sini ada smooth. Jadi basic awalnya itu dari bulat, umumnya itu dari bulat bentuknya. Terus habis itu dia dipakai ini F-grab ini, yang ini. Itu supaya bisa membentuk sesuai kebutuhan. Jadi ini ada beberapa tools, jadi kita nggak usah pakai extrude, terus abis itu pakai loop and cut kayak gitu tuh jarang digunakan kalau pakai teknik sculpting. Cuman ada memang beberapa itu sculpting itu buat, jadi kita basicnya itu dari modeling biasa, yaitu dari shape modeling. Kemudian kita untuk memperhalus kita pakai sculpting itu juga bisa sebenarnya. Kemudian ada lagi itu tadi ya, tekniknya itu ada 3. Yang pertama polygon yang dari titik, kemudian shape modeling yaitu dari bentuk misalnya sphere ini atau dari tabung kayak gitu, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Itu prosesnya emang butuh beberapa waktu ya, dan juga menggunakan beberapa
vertex atau garis, cuman ada kekurangan, ada kelebihannya ya setiap teknik ini. Jadi kalau yang poligon itu mereka itu prosesnya tuh lama, terus kemudian kalau yang shape modeling itu kelebihannya emang umumnya itu dipakai beberapa modeler ya. Umumnya itu dipakai sama modeler yang lain. Kemudian dia bisa dibilang cepat ngerjakannya. Terus apalagi filenya itu nggak berat. Sebenarnya vertex-nya itu bisa ringan, bisa sedikit gitu kalau yang shape modeling. Nah, kalau yang sculpting itu berat. Karena apa? Karena mereka itu mainnya itu shape awalnya itu berangkatnya dari sphere ya, dari bulat. Itu vertex-nya itu banyak sekali. Dan itu nanti memang hasilnya lebih halus dan juga lebih detail ya untuk kayak misalnya bikin efek keriput atau efek-efek lengkung yang gimana gitu, yang tajam atau kayak gimana itu ke sculpting ini. Cuman ya itu tadi kekurangannya sculpting itu filenya berat. Kalau buat nanti itu hasilnya buat dianimasikan atau digerakkan itu mending untuk sculpting, teknik sculpting itu kayaknya lebih nggak dipakai soalnya berat gitu kalau buat animasi. Kemudian ini dilanjutkan oleh Indo. Mungkin bisa Indo, silakan. Agak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan yang terusannya Ismi, nah pertama apa yang harus kelihatan apa? Ya, yang harus dipahami sebelum membuat 3D modeling itu ada model ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Apa yang harus dipahami sebelum membuat modeling? Yang pertama harus kita lakukan itu kita harus memahami anatomi untuk yang organik itu kita harus memahami lakukan setiap anatominya. Soalnya nanti nggak menentu kita harus ke yang di model sheet. Nah, yang untuk apa ada dua panduan untuk modeling, yaitu untuk kalau untuk organik itu model sheet, kalau yang hard surface itu namanya blueprint, soalnya dia lebih akurat dari model sheet. Selanjutnya anatomi tipologi. Nah, kenapa kita harus membuat anatomi tipologi? Anatomi tipologi itu adalah modelnya kayak kita itu modelingnya kita akan sambungkan ke bone itu nanti agar tidak terjadi kecatatan lah modelnya. Seperti ini. Seperti gambar yang nah yang di atas ini ini tidak ada sama sekali model kayak nggak ada aluran tipologinya yang seperti di gambar tangan ini sama mulut sama itu. Nah itu nanti jadinya kayak gini nanti. Terus yang beda yang terjelas pakai
nggak pakai topologi itu, kalau yang A ini kan pakai topologi. Nah itu mesh-nya yang pakai yang topologi itu rata-rata lebih 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 natural ya. Kalau yang di B ini kayak sebentar. Modelnya kayak kertas itu ditekuk gini. Jadi nggak sempurna, dia nggak natural gitu bentuknya. Ini contohnya. Nah ini kan lebih natural gitu modelingnya. Sama yang hanya cuma nggak pakai apa namanya, nggak pakai topologinya itu. Jadi dia lebih kayak 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 kertas tadi itu kepepet gitu modelnya. Terus kalau yang ada anunya itu kakeknya lebih natural lah. Di setelah diberi apa namanya, setelah diberi apa topologinya. Untuk yang selanjutnya, nah apa itu UV mapping? UV mapping ini tahapan bentuk 3D ini tadi, bentuk 3D tadi ini yang akan nanti dibuatkan bentuk 2D-nya untuk dibuat tekstur. Nah, ada dua teknik pembuatan UV mapping, yaitu kalau yang organik ini modelnya kita kayak harus apa ya, harus mengkuliti dulu badannya seperti ini. Jadi badannya itu yang tadinya apa 3D diproyeksikan menjadi 2D nanti agar bisa diberi tekstur. Pakai yang ini aja sebentar. Nah, seperti ini aja yang sudah digabungkan dengan dengan tekstur. Jadi dia kayak di flat, dikuliti gitu nanti badan 3D. Terus yang terakhir untuk kan modeling kan ada ada organik, ada sama hard surface. Untuk yang hard surface nggak perlu langsung apa kita unwrap apa satu-satu gitu, terus langsung di unwrap gini, nanti hasilnya nanti mengkong-mengkong kan, sudah lancip kan bentuknya. Kita langsung di project from views, di project from view saja nanti. Di situ kita samakan di teksturnya,
Nah, kita cocok-cocokkan sesuai siku-sikunya karena sudah nggak apa ya bentuknya sudah nggak seperti organik lagi ya. Jadi tinggal diplekan di teksturnya gitu. Project Groovy. Iya, itu dari saya. Sebelum ke lanjut, Upper Vape ada yang ditanyakan? Oh enggak ke aneh ya tadi ya? Yang UV mapping tadi enggak ketampil ya tadi ya? Ketampil sih tadi. Oh ketampil. Ketampil. Kelihatan kok. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke Upper Vape. Halo, Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya dari 3D modeling ini ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, saya Dani Aprianto Ya. dari TIKI mahasiswa IT. Saya mau bertanya, kan di situ kan menurut di organik ya kan, Ya. itu polinya kan itu apa namanya kan itu nggak sampai 4 ya, ada yang 3, ada yang gitu ya. Iya. Kan biasanya kan kalau sebuah itu harusnya 4, maksudnya setiap vertexnya itu ada 4. Kalau kan 3 kan jadinya misalnya di apa namanya subdivision itu kadang itu jelek gitu hasilnya. Iya. Ya apa kalau yang segitiga ya apa ya? Kalau misalnya disemutkan gitu nggak bisa saya contohkan Mas ya. Ya. Soalnya menurut pengetahuan saya itu harusnya titik-vertexnya itu harus 4 gitu. Iya. Kalau misalnya 3 itu hasilnya tuh apa namanya agak aneh gitu loh menurut saya. Rata-rata di animasi memang flat gini kan Mas, 4/4 gini kan. Nah ini Ya, kalau misalnya kita di apa namanya itu sikunya kaki itu kan tadi yang aku lihat di modulnya presentasinya tadi kan ada 3 loh. ya Nah itu kan apa namanya maksudnya misalnya hasilnya itu pun juga kadang kelihatan aneh gitu loh Mas. Saya mau bertanya gimana caranya biar itunya jadi 4, maksudnya memotongnya logika memotongnya caranya bisa jadi 4 gimana, maksudnya maksudnya apa ya, gimana aku bilangnya. ya. Kalau orang medel pasti paham kok. Ya. Gimana Ya, soalnya saya aku masih kan apa ya, tergantung anunya sih Mas itu apa ya laptopnya itu. Kalau laptopnya yang bagus nanti ya bisa dibuat nanti kayak gini nanti kayak nah itu kan di jarinya kan itu ada 4 sama Iya. kaki itu ada 3 gitu loh. Ya itu vertex itu yang kayak gitu-gitu itu biasanya yang laptopnya yang kuat-kuat. Kalau misalnya yang untuk low poly lah, yang buat kayak laptop kita itu nanti saya biasanya gini Mas biasanya. Ini saya pakai rumus Y. Meskipun kelihatan Ya. Kelihatan segitiga tapi Nah itu loh di jari tangan jempol itu kan
apa namanya? Lah itu kan 3 toh. Ya. Lah cara mengatasinya gimana? Ya. Kayak ya begitu. Ya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya. Ya begitu kalau saya Mas buatnya. Rumusnya kalau kalau modelingnya low poly gitu. Hmm, Tapi meskipun dia low banget, tapi masih tetap apa ya? Masih tetap segi 4 gitu. Gitu. oke. Terima kasih. Ya. Maaf Mas ada salah kata. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama-sama juga belajar kok Mas. Gak apa-apa. Aku Ya. juga belajar ya. Iya. Sip. Ada lagi yang ditanyakan? Ini tergantung ya Pak. Tergantung apa ya kekuatan dari kita sendiri ya. Kalau apa laptopnya bagus gitu nanti kita vertiknya bisa banyak, kita bisa buat yang ini nanti kalau ya tergantung permintaan, minta low poly ada yang high poly. Nah kalau yang high poly nanti bisa polanya bisa seperti ini, terus kalau yang low poly nanti kepepet pakai rumus gini nanti. Biasanya orang-orang sih yang aku tahu itu biasanya pakai sculpting dulu total selesai lalu Ya, di retopologi gitu. gitu loh. Jadi lebih udah gitu saja dari saya Mas. Kalau yang lain mungkin ada pertanyaan boleh. Ada lagi? Sebelum lanjut ke Prof. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke masuk ke Unity-nya. Oh, berarti masuk importing. Enggak ada? Ada atau tidak ada pertanyaan? Silakan. Oke ya, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Bagaimana setup aset yang telah dibuat, ya, animasi yang telah dibuat, masuk ke diimpor ke dalam aplikasi Unity-nya. Untuk Suhendra, saya persilahkan. Baik Pak. Oke teman-teman udah dengerin tadi ya gimana 3D modeling itu di Blender. Nah sekarang langsung aja saya mau ngasih lihat gimana caranya pakai itu 3D model yang udah dibuat di Blender dipakai di Unity. Jadi kalau kita membuat game itu pastinya tentunya ada terutama game 3D ya. Game 3D itu kita pastinya pakai model 3D. Jadi desain model yang udah dibuat di aplikasi 3D yang tadi di Blender. Nah ini, jadi mungkin ada sebelum pertanyaan ya, mungkin biasanya ada pertanyaan itu gimana apa perlu ada kayak ekspor gitu kan ya, ekspor dari Blendernya apa bisa langsung dipakai di Unity. Nah itu bisa sebenarnya file yang simpanan dari Blender itu bisa langsung dipakai di Unity. Jadi langsung tinggal di drag and drop aja, dimasukin ke Unity-nya.
Ini sebentar saya kasih lihat. Share screen ya. Oke, ini saya share screen. Kelihatan. Yap. Ini Unity, project Unity yang di pertemuan pertama ya. Yang kemarin itu udah saya setup seperti ini, kan yang pertama gitu. Nah, di sini kemarin juga saya kasih lihat ini sebenarnya ada asset store. Asset store ini di Unity ini bisa diakses lewat sini, asset store. Langsung nanti keluar sini biasanya. Nah, Unity juga menyediakan banyak sekali sebenarnya enaknya dilihat di sini aja. Nah, ini Unity sebenarnya udah nyediain aset sendiri ya, banyak dari unggahan-unggahan usernya juga. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita misalnya nyari yang 3D. Ini ada 3D. Nah, ini model-model 3D yang ada yang gratis, banyak yang bayar tapi gratis juga banyak. Gratis misalnya kita cari ini low poly, simple nature pack. Nah, kalau yang tadi dijelasin sama Ismi sama Indo, itu kan lebih ke 3D modeling yang ke karakternya. Jadi gimana mungkin sedikit teori tentang gimana cara membuat 3D model pakai Blender gitu ya, yang berbentuk manusia. Dan juga tadi Ismi udah jelasin basic dari Blender tersebut. Nah, di sini ada nih kan ya. Jadi kalau file dari Blender itu bisa langsung dimasukin ke Unity, terus bisa langsung dipakai. Jadi misalnya ada, kalau Blender itu kan filenya .blend gitu kan. Nah, itu bisa langsung dimasukin ke Blender. Misalnya saya buka Blender saya. Blender. Ini ya. Ini aset dulu yang saya pakai buat game Nusantara Rush. Ini ada sebuah pulau di sini. Dan ini kan kalau kita simpan, itu nanti ini ada di Gamastic, di foldernya Gamastic. Island 1 sense.blend. Nah, ini kalau misalnya saya cari di tempat itu di model. Nah, model 3D model sama. Nah, ini ya, ini ada misalnya island, nah ini tadi sense ini. Nah, ini jadi dari file ini yang dari blender.blend itu bisa langsung dimasukin ke project Unity. Ini saya ada project Unity yang udah terbuka, mau saya langsung masukin aja ke sini ya. Jadi ini simpanan filenya, terus mau saya masukin ke Unity. Nah. Ya, set, import sebentar. Nah, ini filenya udah ada di sini. Modelnya bisa dilihat. Ini dia. Ini model yang dari Blender langsung. Jadi sebenarnya nggak perlu kita ada sih sebenarnya fitur ekspor seperti ini ya. Ekspor mau berubah ke bentuk-bentuk format-format apa aja bisa di sini ya. Mau input juga bisa, tapi bisa juga file langsung dari Blender itu bisa kita masukin ke Unity. Jadi saya masukin ke sini, nah langsung modelnya langsung ada di scene saya.
Nah, kalau dari sini pun tadi belum disampaikan kalau pembuatan model itu untuk game terutama ya. Sebenarnya 3D model itu kan bukan hanya digunakan untuk game saja ya. Bisa jadi buat animasi, buat gambar, dan juga bisa buat game. Jadi aset-aset 3D model itu harus dibedakan untuk 3 macam itu tadi. Jadi kalau untuk film pun, kalau animasi pun juga nanti vertis yang tadi dijelasin sama Mbak Smith tadi itu pastinya juga perlu dibedakan. Jadi kalau di sini misalnya di file island ini satu ini, kalau kita lihat di sini ada vertisnya. Bentar, saya lupa. Saya lupa pakai Blender gimana. Ya pokoknya kalau di sini bisa dilihat sendiri kan ya, ini titik-titik ini, vertis-vertis ini banyak sekali. Dan ini kalau kita buat game mobile, itu pastinya berpengaruh banget sama performa gamenya nanti di HP gitu ya. Kecuali kalau emang game yang dibuat itu game desktop gitu kan, itu beda sama game HP. Jadi makanya kalau game HP itu kebanyakan yang bisa dilihat sendiri lah ya, game HP yang grafiknya low poly, yang cuman kayak kotak-kotak gitu aja, itu sekarang lebih banyak ya daripada game-game yang emang HD grafiknya HD gitu kan ya. Nah itu pasti juga beda ukurannya di HP nanti yang HD itu mungkin minimal 1 giga lah ya gitu ya. Sama daripada game yang pakai art style-nya low poly yang kotak-kotak gitu aja. Nah ini kebetulan kotak-kotak, cuman waktu itu karena masih belum tahu juga, masih baru, itu buatnya kayak gini, vertisnya banyak banget, dan itu buat game HP. Jadi game HP-nya yang kantang itu juga nanti pastinya nggak kuat buat jalanin game itu. Jadi harus optimisasi juga pembuatan asetnya dari awal. Jadi pembuatan asetnya di Blender juga harus disesuaikan sama target game yang mau dibuat. Nah ini, di sini juga ada settingannya juga banyak ya, settingan misalnya ada kameranya. Pasti kan di sini biasanya ada kamera tuh. Oh ini udah saya buang ya. Kan pembuatan model juga itu biasanya ada objek kameranya juga, ada lightingnya. Nah itu kalau dipakai di Unity itu nggak perlu karena nanti juga semuanya ke bawah. Ini ada import kamera, import light, ini nggak usah. Biasanya kalau dipakai di Unity karena di Unity sendiri sudah ada kamera sama light-nya. Terus ini ada mesh, nya optimize-nya juga. Nah ini banyak sekali ya. Material-materialnya juga udah langsung ke bawah ini. Jadi enak. Jadi nggak perlu kayak misalnya yang lebih kompleks ya, kita perlu UV mapping. UV mapping itu sebenarnya penting untuk yang kita targetkan nanti grafiknya yang bagus, yang halus gitu kan ya. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk sederhana kayak misalnya kotak kayak gini ini kan acak banget ini, jadi kayaknya nggak perlu UV mapping karena material yang diimpor dari Blender juga nanti bisa langsung tergenerate dari Blender sendiri. Ini materialnya nanti bisa diambil terus dimasukin ke folder material gitu. Jadi gampang, nggak perlu ribet-ribet di Blendernya kalau udah punya 3D modelnya. Nah, seperti itu. Terus di sini kan ini prefab ya. Sebenarnya prefab itu apa sih? Nah, jadi ada di game engine itu salah satunya ada fungsi fitur lah ya, fitur yang bisa buat game desain kita, game development kita itu lebih enak banget. Di sini saya mau ngambil salah satu yang ada di sini ya. Jadi ini mau saya add ke aset saya. Ini gratis ya. Jadi saya mau ngambil salah satu 3D model yang ada di aset ini. Jadi ini tadi kalau misalnya kita nggak bisa 3D design, 3D modeling ya, bisa aja cari yang gratis atau kalau pengen yang berbayar, yang pengen yang lebih bagus bisa juga cari di Unity Asset Store. Jadi saya mau add ke aset saya. Nah nanti saya buka di Unity. Nanti bisa diakses di sini, langsung diambil, langsung diimport. Aset saya. Kecil, kelihatan. Nah, jadi tadi langsung nyambung ke sini ya.
Yang penting sudah di login di sini. Nah ini tadi yang udah saya masukin tadi ke aset saya download terus saya import untuk dimasukin ke project. Nah ini semuanya udah tersedia gratis ya, jadi bisa langsung dimasukin aja. Nah ini sekarang udah ada folder baru ini yang dibuat dari folder aset tadi. Ada banyak banget, misalnya ini materialnya, teksturnya dari model-modelnya, terus ada modelsnya, ada prefab. Nah di sini juga udah ada prefab nih, ada scene, tekstur. Nah sebelum kesini, prefab itu sebenarnya apa? Jadi prefab itu suatu cara gimana kita bisa make apa yang sudah kita buat di hierarchy window ini, terus bisa kita reusable gitu. Jadi objek-objek yang aset-aset yang udah kita buat di sini nanti bisa reusable, bisa dipakai berulang-ulang kali tanpa kita perlu buatnya lagi dari awal. Jadi ini ada model apa ini, batang ya, batang tapi belum ada teksturnya. Tapi dengan adanya prefab, folder prefab ini, nah sekarang kita bisa pakai yang udah disediain sama asetnya. Jadi kalau misalkan saya contohkan dari misalnya saya buat cube ini udah ada cube ya, cube dasar ini, saya mau buatnya jadi prefab ini, saya hapus saja. Nah cube ini mau saya buat jadi prefab. Jadi caranya tinggal ditarik aja, dimasukin ke hierarchy window. Nah, sekarang dia udah berubah jadi biru. Tulisannya di sini pun jadi open prefab. Tuh, ini udah jadi prefab. Jadi apapun yang ada di sini, ini nanti ke bawah ke prefabnya di sini. Jadi kalau kita misalnya buat terus perubahan di sini, misalnya saya buat jadi x-nya 2. Nah, di sini ada menu baru untuk override. Jadi yang di sini itu enaknya kalau prefab itu nggak berubah. Apa-apa yang ada di sini yang udah kita masukin jadi prefab itu nanti nggak berubah lagi. Seperti itu. Jadi contohnya kalau penggunaannya di game beneran ya. Jadi misalnya ada suatu kita buat koin lah ya. Koin, misalnya saya buatin koin ya. Koin sebenarnya harus desain dulu di Blender, tapi ini kita pakai yang simple aja. Misalnya kotak ini mau saya buat semacam koin gitu ya. Kita kecilin dulu satu aja. Ini seolah-olah kayak item yang bisa jangan cube-nya ya, buat lagi aja. Item yang bisa diambil sama playernya ya kan, poin-poin seperti itu ya. Saya membuat kapsul. Satu. Nah, ini kapsul ini sekarang saya anggap sebagai koinnya. Jadi kan koin kalau misalnya enaknya itu kan koin pastinya ada banyak di game itu, ada berteteran gitu ya. Nah ini mau saya buat biar dia bisa muter-muter. Saya buat script. Jadi sekarang buat script seperti ini. Script misalnya. Buka di Visual Studio. Ya, saya contohin gimana penggunaannya, penerapannya nanti di game beneran gitu ya. Prefab itu apa dan penggunaannya nanti di game. Jadi langsung saya ambil ini seperti ini. Ini kapsulnya mau saya gerak. Oke, kapsul udah punya rotate script. Nah, seperti ini. Sekarang saya sudah punya kapsul di sini ya. Nah, ini seolah-olah poinnya. Jadi ketika si playernya jalan, terus nabrak ini, nanti poinnya hilang gitu kan ya, kalau di game-game biasanya platformer seperti itu. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat dari sisi teknisnya nih, sisi pengembangannya game itu, jadi kan kita harus, kalau misalnya buat banyak, misalnya saya buat ada 10 kapsul.
ada 2 kapsul, jangan banyak-banyak, 3 aja ya. Nah, misalnya ada 3 koin. Ini semuanya emang semuanya sudah bawa properties dari apa yang di copy tadi kan ya, dari awal ini. Ini semuanya seperti ini. Kameranya saya akan tembak. Nah, seperti ini ya. Jadi seolah-olah kita anggap koinnya, playernya jalan, nanti nabrak, hilang, nabrak, hilang. Nah, gitu ya. Nah, tapi susahnya kalau kita pakai metode yang seperti ini, kita duplicate aja terus dijadiin satu apa? Kita buat secara manual di semua bidang levelnya gitu ya. Misalnya levelnya sampai gede gitu kan, itu pasti susah banget karena kita harus ngatur satu-satu seperti ini. Nah, tapi misalnya saya buat ini jadi misalnya terus di tengah perjalanan saya kok kayaknya warnanya nggak enak ya kalau warna seperti ini, warna coklat abu-abu. Nah, saya pengen jadi warna, dan saya buat warna lagi ya, saya pengen buat warna biru. Jadi si koinnya mau saya buat warna biru. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada modifikasi di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi poinnya. Nah, kalau gini, kita juga harus mengatur lagi, di kapsul 1 harus dikasih material lagi, di kapsul 2 harus dikasih material lagi. Nah, itu pastinya lama banget, apalagi ini cuma 3 aja. Gimana kalau koinnya sampai ada 100 koin gitu ya. Di tengah-tengah development ternyata ada perubahan. Koinnya ternyata salah nih. Apa mungkin dari skripnya atau mungkin dari penampilannya gitu ya, ada modelnya nggak sesuai nih, padahal kita udah di layout semua, di levelnya udah dipasang semua, ternyata ada kesalahan di tengah-tengah pengembangan. Nah, itu. Nah, disinilah prefab datang nih, come to the rescue. Jadi prefab itu tadi penggunaannya seperti yang saya sampaikan tadi, prefab itu dipakai supaya apa yang sudah kita buat itu bisa dipakai secara berulang-ulang tanpa perlu kita buat seperti ini. Jadi ini udah ada 3 kapsul. Tadi kan udah saya kasih lihat ya, kalau kayak gini nanti dirubah warnanya 1 merah, yang lainnya juga nggak berubah. Tapi beda dengan prefab. Jadi kapsul ini mau saya buat ke prefab, saya buat dulu foldernya biar lebih rapi. Prefab. Nah, ini sih prefab. Nah, kapsul tinggal dimasukin aja ke folder prefab. Tinggal di drag aja. Nah, sekarang kapsul ini udah jadi prefab. Ini udah ada tulisannya open prefab. Dan namanya pun sebenarnya harus seperti ini ya. Nama foldernya. Nah, sekarang kalau saya membuat lagi ini, seperti tadi ya, saya buat lagi 3 lagi. Kapsul 1, kapsul 2, kapsul 3. Nah, sekarang ada 3 kapsul koinnya. Itu sama aja kayak duplicate tadi. Cuman sekarang bedanya, kapsul-kapsul ini kalau kita buat 1 aja berubah, misalnya tadi saya rubah lagi ke warna, bukan di sini, nanti material, mau saya buat ke warna merah sekarang kapsulnya. Nah, kapsulnya ada warna merah, tadi kan ada perubahan gitu ya, perubahan di pertengahan, itu mau saya buat lagi ke sini. Nah, sekarang lihat, semuanya berubah jadi merah. Dengan 1 klikan aja. Kalau mau buat saya biru lagi, kapsul 2-nya salah nih. Mau saya buat jadi biru. Sekarang di override aja, di apply all. Semuanya sekarang berubah jadi warna biru. Itu tadi ya. Kalau kelihatannya kalau memang dari sedikit seperti ini, kayak kelihatannya gampang gitu kan, bisa dibuat manual. Tapi itu tadi, kalau misalnya dibuat, misalnya ada 100 koin yang tersebar di seluruh levelnya, itu kan ternyata capek ya. Kita harus merubah satu-satu. Nah, seperti itu penggunaan prefab di Unity. Jadi itu kelebihannya pemakaian prefab. Emang harus ada ya prefab itu, apalagi kalau misalnya player. Objek-objek lain pun juga bisa dijadiin prefab seperti ini. Misalnya empty object. Empty object ini nggak ada apa-apanya ya, karena empty. Kita buat 000. Nah, ini kalau saya masukin saya tarik ke sini, sekarang game object ini udah jadi prefab. Nah, di sini. Indikasi kalau ini adalah prefab itu dilihat dari warna ikonnya sama tulisannya
teksnya yang jadi warna biru seperti ini udah jadi prefab seperti itu. Terus udah tahu prefab ya, sekarang kita mau ngendaliin gimana ngatur modifikasi prefab ini dari koordinat. Jadi saya mau ambil ini aja yang bagus aja ya, model dari sini, ambil prefabnya. Ini saya pengen buat pohon. Oh iya, ini salah satunya grass ya, grass aja, rumput aja. Kecil banget ya. Salah satu tips untuk memakai model 3D model itu kita harus buat dulu create empty-nya. Jadi saya buat grass ya. Saya jadi 0 0 0, terus grass-nya dimasukin ke sini. Jadi ini yang asli, yang dari Blender. Terus yang kita rubah-rubah ininya aja. Jadi mau saya buat jadi 5 5 5. Sekarang ini harusnya 0. Nah, sekarang grass-nya jadi besar, kurang besar ya kayaknya. 10. Oke, saya sekarang punya ini, objek ini, model rumput, ya. Cuman terus saya pengen buat jadi banyak banget rumputnya gitu ya. Nah, karena ini rumputnya udah ada di folder prefab, jadi saya tinggal copy aja. Nah, kayak gini. Jadi model rumputnya bisa, kita mau ngatur rumput banyak ya, misalnya di sini ini levelnya gitu ya. Mau taruh rumput di sini, mau taruh rumput di sini. Taruh rumput di mana-mana, ngatur levelnya. Terus nanti kalau di tengah-tengah ada perubahan, semuanya bisa langsung kena efeknya, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau di script-nya, saya mau ngasih, jadi ada 2 fungsi dari Unity sendiri, dari C# ya. Grass script aja. Yang bisa dipakai buat pengembangannya di game kita yang mau kita buat itu. Jadi saya pakai grass script. Ini mungkin saya ulang ya. Jadi penggunaan, otomatis kalau script yang dibuat default dari Unity itu nanti ada 2 fungsi di metode ini, yaitu start sama update. Seperti yang ada di komen ini, start itu dipanggil ketika pertama kali gamenya dijalankan. Objek ini dipanggil, jadi nanti apapun yang ada di sini dijalanin. Terus kalau update ini jalannya ketika frame per second. Jadi setiap detik apapun yang ada di dalam sini nanti dijalankan. Seperti misalnya tadi rotate script. Jadi saya mau dengan 1 baris kode ini, saya mau setiap detiknya objek yang dikasih script ini diputar. Jadi setiap detik, makanya tadi kalau di sini si kapsulnya tadi muter-muter seperti itu. Itu fungsinya update. Nah, sekarang saya mau ngasih grass script ini. Mau saya ambil, jadi ada namanya instantiate. Instantiate itu berarti ngeluarin, apa ya bahasa enaknya, instansiasi objek di game ketika gamenya sedang berjalan. Jadi ketika game kita jalan itu nanti objek-objek yang sudah kita buat prefab itu bisa dikeluarin di tempat-tempat yang kita mau. Jadi seperti ini. Saya mau ngeluarin, jadi ini saya kosongin dulu aja. Saya bersihin dulu grass-nya. Saya buang. Nah, ini. Oke, saya mau ngasih public. Ya, jadi saya mau ngambil ini prefabnya dari rumput tadi, terus mau saya taruh dengan instansiate ya. Nah ini pengertiannya, deskripsinya dari sini, clones the object original
dan mengeluarkan clone-nya. Jadi clone dari prefab yang udah kita taruh tadi nanti ada ketika kita manggil instantiate. Jadi instantiate saya mau ngasih instantiate grass prefab, terus mau saya taruh di misalnya saya taruh di 5 aja. 5 terus tempatnya rotasinya ini ada jadi objeknya yang mana, objek originalnya itu dari prefab rumput tadi. Jadi ini harus ada, udah kita tentuin dulu di aset window-nya udah harus ada dulu. Terus transformnya ini berarti tempatnya di mana? Di dunia 3D tadi. Dunia 3D ini kita mau naruh mau instantiate objeknya di mana. Terus nanti ada rotasi. Rotasi ini mau dia rotasinya seperti apa? Jadi mau miring kah, mau tegak gitu kan, seperti apa? Kita buatnya di sini. Ini saya mau pakai quaternion aja. Jadi ini enaknya ngomong, ya, quaternion identity ini berarti keluarin instantiate prefab ini dari bentuk yang sudah ada. Jadi defaultnya aja ngeluarin dari sini. Ini kalau saya klik, terus saya masukin ke ini dikeluarin aja. Terus saya save ya. Sekarang saya mau ngasih spawner gitu ya. Create empty object. Coba saja. Nah, spawner ini saya masukin script yang baru tadi, grass script. Sekarang dilihat di sini kosong ya. Ini kosong. Terus, nah di sini karena tadi kita udah deklarasiin variabel public, jadi apapun yang ada yang kita deklarasiin secara public di sini pasti nanti bakal keluar di inspektornya. Jadi keluar di sini. Jadi enaknya seperti itu kalau game engine ya. Jadi kita deklarasiin variabel itu secara public, nanti dia juga keluarnya di sini. Kalau kita cuma private aja, misalnya saya buat private. Kalian contoh ya. Private object hanya objek. Nah ini, jadi beda ya public sama private. Kalau private nanti nggak muncul di inspektornya. Biar loading dulu. Nah di sini nggak ada. Jadi enaknya apa kalau kita pakai public itu? Jadi kita bisa ngerubah isi yang diperluin di script itu lewat sini, lewat inspektor. Jadi nggak perlu lewat script aja. Tapi kalau tadi misalnya saya buat public lagi, saya buat public, nanti yang ada di sini kan nanti keluar. Loading pasti kalau udah save itu nanti loading. Nah sesuai namanya game object apa. Jadi karena tipe datanya game object, jadi nanti yang diminta pun juga game object. Kalau saya masukin script, dia pasti nggak mau. Nah, seperti itu. Tapi kalau game object ini dimasukin, nanti dia mau. Ini saya play. Nah ini jadi fungsi instansi tadi seperti itu. Sekarang kita buktikan di scene-nya ya. Saya play. Jadi saya tadi perintahnya saya buat ini. Jadi tolong saya instansiatkan, munculkanlah, keluarkan prefab rumput ini di sini, tempatnya di sini di 5F, 5F, 5F. Terus sama rotasinya default aja. Jadi sekarang saya jalankan. Ya, maaf, ini belum dimasukin. Jadi ngambil prefabnya dulu, karena ini kan perlu ya, perlu. Nah ini saya mau ngambil grass 1 ini, buat dimasukin ke sini. Nah sekarang prefabnya, original objeknya itu ini, grass 1. Jadi kalau saya jalanin, nih banyak banget. Jadi dia keluar di tempat itu karena kenapa? Karena ini masukinnya di update. Jadi setiap detik dijalanin terus. Saya taruh di start aja biar nggak banyak keluarnya. Itu ini. Jadi di sini ya ini masih kosong. Terus kalau saya jalanin,
Nah, keluar objeknya. Nah, di sini dilihat ya, kalau di sini clone. Jadi clone dari objek pertama. Jadi apapun atribut yang ada di objek itu, nanti semuanya kebawa di clone ini. Jadi ini. Terus gimana kalau menghapus? Satunya lagi itu ada destroy. Jadi ini menghancurkan objek yang udah kita buat biar hilang. Destroy namanya. Destroy prefabnya. Destroy. Ini kalau saya klik ya, buat sedikit ringan. Keyboard mouse. Jadi kalau misalnya saya klik kiri, nanti tolong dibuang itu si objeknya. Yes, prefab. Begini aja. Save. Ini mau saya kasih script lagi, biar nanti ngancurin kalau diklik. Jadi saya taruh sini aja. Destroy. Game object. Nah, jadi di sini maksudnya kalau nanti saya klik game objeknya, saya klik rumputnya, nanti rumputnya hilang. Gitu. Dicoba. Destroy-nya dimasukin ke model. Prefab script. Ini mau saya masukin ke prefabnya, keluarin dulu. Mau saya masukin script destroy. Nah, seperti ini. Jadi ini udah deploy. Terus udah ya. Ini saya hapus. Sekarang kalau saya jalankan, prefabnya sekarang udah ada script destroy. Jadi kalau saya jalankan, bentar, oh ya kenapa dipencetnya di situ? Dipencetnya di sini. Nggak kelihatan ya. Bentar saya taruhnya gedein aja. Oh, kalau tempatnya di sana. Nah tuh, kalau saya klik, karena kameranya ya terlalu jauh. Coba saya ulang lagi. Kameranya saya deketin aja. Karena ternyata kamera saya jauh banget. Saya deketin ke objeknya. Ini dia. Nah ini kalau saya klik, nanti dia hilang. Nah itu, destroy namanya. Jadi ini fungsinya nanti kalau penggunaannya di game development beneran itu, misalnya kalau kita tembakan gitu ya. Tembakan itu kan pasti ngeluarin peluru. Nah pelurunya itu juga punya model. Jadi peluru itu kalau di game beneran, itu peluru itu kan satu tuh ya. Tapi kalau bisa ditembak terus-terusan, itu nanti ada banyak. Nah itu gimana cara ngeluarin peluru itu biar bisa banyak. Nah salah satu caranya itu pakai prefab ini tadi. Nah tapi kan kita nggak mau si model objek dari masing-masing peluru, satu peluru itu masih ada. Jadi kita perlu ngilangin objeknya. Jadi pelurunya mau kita hancurkan. Kalau udah misalnya pelurunya kena tembok atau kena apa gitu, pelurunya hancur gitu ya. Atau enggak dalam waktu beberapa detik nanti pelurunya hancur. Itu juga bisa dibuat di destroy. Jadi ini tadi kita tambahkan lagi satu parameternya, misalnya 1-2 detik ya. 2 detik, kalau udah 2 detik nanti objeknya, rumputnya hilang. Jadi saya lihat lagi di sini. Ada yang apa?
2S 2F 2F 2 detik ya. Nah, di sini nanti dilihat di sini karena kameranya perlu dijalani lagi. Jadi keluar, klonnya keluar 1 2. Ini harus dikeluar karena masih perlu diklik. Oke. Ulang lagi. Nah, ini 1 2 hancur. Nah, klonnya hilang sekarang. Grace-nya keluar. Jadi itu fungsinya dua fungsi ini tadi. Instantiate itu berarti keluarin objek-objek buat clone dari objek original yang udah kita assign ke sini, ke variable ini. Terus destroy itu untuk hancurkan objek yang udah kita buat di gamenya. Nah, sekarang saya mau ngasih nih demo sedikit gimana naruh ini tadi. Jadi buat semacam kalau saya klik di area ini nanti ngeluarin rumput gitu. Jadi saya mau ngasih lihat pembuatan rumput. Jadi saya mau ngasih setiap saya klik kiri nanti ada rumput yang keluar di tempat yang saya klik. Seperti itu. Jadi nanti saya buat script baru ya. Script baru spawner script. Spawner script. Ini. Jadi apa yang diperluin? Saya perlu jadi ini saya perlu buat lagi tadi public game object grass prefab. Grass ini terserah ya namanya, terserah grass juga bisa. Jadi kan biar enak aja penamaannya. Nah, ini nanti kita assign sendiri di luar di inspektornya. Terus gimana caranya? Kalau saya ngeklik klik kiri di layar gamenya, nanti keluar rumput. Jadi yang setiap saya klik di plane tadi nanti keluar rumputnya. Jadi kita pakai Ray aja ya. Oh iya, saya perlu juga kamera karena kan ini mainnya di titik kameranya. Public camera, main camera. Ini juga nanti saya assign di sana. Jadi saya perlu titik dari yang diklik sama user. Terus input mouse-nya. Ini nggak perlu di itu juga ya. Jelasnya juga terlalu panjang. Dan kebanyakan juga saya nggak ngerti semua ini ya. Jadi saya mau ngambil poin. Jadi screen point-nya di dunia 3D tadi mau saya ambil buat dijadiin titik baru di mana saya nanti ngeluarin rumputnya. Fisik. Guys, bawain di lagi aja. Nah, ini instansinya ya. Jadi ketika saya ngeklik di layar permainannya, nanti itu saya mengeluarin objek rumput tadi. Jadi saya mau ngeluarin rumput di tempat poinnya, hit poinnya, terus quaternion identity. Kalau quaternion apa itu? Quaternion itu salah satu tipe data di Unity ya. Quaternion itu digunakan untuk merepresentasikan rotasi. Terus ada tadi vektor 3 recased itu apa? Ini banyak banget. Nah, segitu. Nah, sekarang saya coba ya. Jadi spawner script ini mau saya taruh saya attach ke spawner ini, spawner game object. Ininya nggak usah, saya buang aja. Saya mau masukin spawner komponen. Nah, di sini keluar ya. Grass-nya dia minta objek grass mana, objek main camera mana. Main kameranya ini. Jadi apapun yang dilihat sama kamera, salah. Jadi biar enak ya, biar kelihatan banyak. Saya tutup dulu. Mungkin 90 aja.
Nah, ya. Nah, ini. Jadi saya mau apapun yang saya klik di sini nanti saya klik pakai left mouse klik ya. Di sini nanti keluar rumputnya dengan pakai codingan ini. Saya ambil dulu prefabnya dari Grass, terus dimasukin ke sini. Kita coba pastiin dulu, benar. Oke. Oke, sekarang saya jalan ya. Nah, ini ukurannya kurang besar ya. Biar besar, saya buat lagi yang baru aja ya. Saya membuat empty Grass. Saya ambil ini 0 dulu, reset dulu 0 biar 0 semua. Terus Grass-nya masukin, dan Grass-nya ada di situ ya. Saya buat 10 kayak kurang gede mas. 20 tapi nggak enak kalau dilihat dari atas. Buat dulu aja. Seperti ini ya. Nah ini. Jadi saya mau cube-nya buang aja dulu. Ini. Inggrisnya saya buat jadi prefab baru. Nah ini. Jadi ini prefab dari sini, terus dibuat lagi jadi prefab lagi. Nah ini. Saya sekarang buat prefab baru ini di sini, new grass. Terus mau saya masukin ke spawner. Nah jadi sekarang yang di sini ini bisa dihapus, nggak perlu takut karena di sini udah ada. Nah sekarang saya jalan. Ini masih kosong ya. Jalannya. Bentar. Mouse down. Jadi saya mau buat input 0 gitu ya. Jadi kalau mau ngambil inputan dari mouse kiri berarti 0, kalau yang kanan berarti 1. Saya masukin sini aja. Save. Loading sebentar. Jalan. Nah, sekarang kalau saya taruh di sini, nah jalan. Ini kenapa hilang? Karena tadi di objek Grass ini tadi masih ada destroy script tadi ya. Karena kalau 2 detik hilang gitu ya. Nah, tadi ini masih ada. Tadi saya buang aja dulu gitunya. Ini saya buang aja, remove komponen biar nggak hilang. Apply. Nah, sekarang saya coba lagi di sini. Nah ini. Jadi sekarang saya bisa buat banyak banget. Rumput ya. Rumputnya juga kok rumputnya bisa taruh di atas juga karena emang belum dikasih belum dikasih fisik ya. Cuman buat main-main aja nih. Di rumputnya ada yang ngambang juga. Nah, seperti ini. Ini fungsinya prefab. Itu. Jadi dia buat banyak banget clone dari rumput ini. Instantiate sama destroy. Destroy kalau mau ngapus. Itu jadi fungsinya prefab seperti itu. Jadi ini tadi saya highlight lagi ya, kalau fungsinya ini di pengembangan game yang sebenarnya itu nanti bisa buat misalnya kalau buat game tembak-tembakan gitu kan ya. Jadi peluru yang kita buat itu tadi nanti kita buat jadi prefab dulu, terus nanti dari ujung tembaknya itu nanti dikeluarin spawner. Jadi nanti kita kasih ini spawner, terus nanti ketika playernya ngeklik tombol tembak nanti bisa keluarin peluru. Mungkin bisa juga saya kasih lihat ya. Jadi saya buat
objek baru, misalnya ini floornya ini macam berapa? Cube. Misalnya ini anggap aja ini tembaknya ya. Ini tembaknya. Mau saya gedein dikit 5. Itu aja. Nah, di sini saya masukin spawner. Tapi yang sekarang saya mau ngasih Y. Ini, jadi saya masukin lagi ke game object. Goes 5. Bentar. Saya kesini coba di langsung aja biar enak. Oke, daripada lama-lama mendingan saya kasih lihat aja yang udah ada ini ya, di grup Destroyer yang kemarin itu. Ini contoh penggunaan prefab-nya buat peluru yang emang beneran dipakai di game tembakan. Loading. Ini ya. Jadi player saya ini punya tembak. Saya deketin ya, tembakannya player saya ini di sini. Nah, di sini ada modelnya. Model padahal ini cuman kapsul aja ya, cuman saya buat model, terus gunnya tembaknya. Nah, ini kan poinnya di sini. Jadi di sini dimana nanti pelurunya keluar. Nah, sedangkan di pelurunya di sini ada player controller. Kemarin tuh ini project ini ada di materi 1 ya, bisa dilihat kalau pengen nyoba. Nah, di fire ini di sini ada ini. Jadi sudah saya instansiate. Jadi pelurunya nanti saya kasih rigid body, terus saya tambahkan force, gaya ya, force deh, gaya. Biar nanti jalan ke depan, terus ketika udah 2 detik, pelurunya nanti hancur. Jadi coba ya. Jadi lihat dari dekat aja ini. Dari dekat. Dan saya tembak, pelurunya keluar. Tapi ketika udah 2 detik, pelurunya hilang. Pelurunya masih jalan ke bawah itu. Cuma nanti ketika 2 detik nanti hilang. Nah, di sini. Jadi di sini akan keluar sebentar ya. Bullet peluru, nanti 2 detik hilang. Tuh, ini kan ngeluarin. Jadi mau banyak juga bisa. Nah, ini caranya nembak di salah satu cara nembak buat game. Itu prefab. Jadi prefab itu sangat powerful ya. Dipakainya buat banyak penggunaan di sini. Mulai dari level desainnya, karakternya, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, itu tentang prefab dan 2 fungsi tadi, instansi sama destroy. Ini tadi ya, ini projectnya ada di materi 1, ada di Google Drive. Kalau mau nyoba, mau lihat-lihat codingannya juga ada di situ.
Seperti itu. Oke, sudah tentang prefabnya. Oke. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau yang pertanyaan silahkan tentang prefab dan 3D modeling juga beda. Ya, teman-teman silahkan. Atau sudah pada ngantuk? Nah, itu ada pertanyaan. Apakah tiap engine game selalu menggunakan C#? Tiap engine selalu menggunakan C#. Tergantung game engine-nya ya mas ya. Nggak semuanya. Jadi kalau Unity sendiri pakai C#. Tapi kalau game-game engine lain, misalnya apa ya, Unreal itu pakai apa ya? Stefanus bisa jawab. Stefanus pakai apa? Unreal itu. Kalau Unreal nggak ngoding sih. Sejauh ini yang saya pelajari sih nggak ngoding. Nggak ngoding ya. Dia kayak main not gitu sih, not itu sih harus dipelajarin sih. Kayak Oke. kotak-kotak gitu. Kalau contoh lain misalnya apa ya? Game engine lain, kalau Godot nih, bentar ya saya lihat juga. Soalnya saya sejauh ini masih cuma pakai Unity aja. Game engine yang lainnya belum saya coba lagi. Godot, programming, apa? Kalau Godot ini bisa pakai Lua, Python, Squirrel, gitu ya. Kalau misalnya Unreal, ini pakai C++. Unreal pakai C++, jadi dipakai C#. Terus kalau itu pakai Python juga bisa, Lua dan lain-lain. Jadi tergantung game engine-nya yang dipakai ya. Seperti itu Mas Fernanda. Oh ya, kalau si C# itu nggak terlalu susah ya untuk dipelajari kalau udah pernah belajar Java, karena nggak terlalu jauh-jauh. Mirip seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari Mas ini ya, Madut Sutrisno itu sih, Andrea. Trisno. Apakah menggunakan Unity karakter bisa dibuat lebih lagi atau menggunakan software lagi? Bisa lebih real. Maksudnya real itu seperti apa, Mas? Kayaknya secara visual itu lebih orangnya yang lebih realistis seperti itu ya. Atau harus menggunakan software. Nah, jadi pembuatan karakter itu tadi dibuatnya bukan di Unity. Unity itu hanya untuk game engine saja. Tapi kalau mau buat karakternya atau 3D modelnya, mulai dari mungkin environment-nya kayak tadi kan ya, pohonnya atau mungkin rumahnya dan lain-lainnya, itu dibuatnya di software 3D model. Jadi seperti Maya, Blender, terus ada lagi apa itu, ZBrush dan lain-lain. Jadi pembuatan karakter itu bukan di Unity-nya. Unity itu hanya nanti gimana menggunakan 3D modelnya untuk digunakan di game. Seperti itu, Mas Manut Trisno. Ya, makasih Kakak. Oh ya, sama-sama. Itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Adakah pertanyaan lain? Silahkan. Oke ya, untuk workshop selanjutnya kita tanggal berapa ya, Sandra? Kok saya lupa ya? Kamis depan ya? Iya Pak, tanggal 30 ya. Itu materinya apa? Tanggal 30 nanti itu tentang UI sama musik. Oh Jadi, iya, oke. kalau sudah gamenya, kita sudah membuat level misalnya, levelnya itu nanti gimana pembuatan UI-nya. Jadi tampilan seperti tadi ya, kalau di game
Cube Destroyer tadi gimana? Coba saya share aja sekalian ya. Gimana? Nah, di sini. Jadi scene di sini kan ya, di sini ada main menu, ada gameplay. Nah, ini UI-nya. Ini UI sederhana banget ya. Jadi cuman ada tombol mulai sama keluar. Jadi kalau diklik mulai, nanti bisa ada di sini ada skornya. Kalau misalnya kena musuhnya kena, ya kan ada skornya tambah 1, terus ada tombol kembali. Udah mulai. Nah, seperti itu. Ini pun tombol joystick ini pun UI ini ya. Jadi yang nggak ada di dunia 3D-nya. Tapi UI kalau dilihat dari ini relative window itu UI ada di canvas nih. Nah, ini UI-nya. Itu. Nah, juga nanti sama gimana ngasih musik, background musik atau mungkin efek ketika tembaknya ngena sesuatu atau mungkin tombol efek tombol suara gitu kayaknya. Ketika diklik nanti keluar suara seperti itu. Jadi itu nanti yang dibahas di minggu depan. Seperti itu. Ya, Pak Arif. Itu yang akan dibahas minggu depan. Tanggal 30. Oke, Pak Arif. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Apa, Pak? Oh ya ini. Untuk sertifikat, untuk sertifikat nanti yang untuk mahasiswa stiki ini masih coba kita godok terlebih dahulu. Cuma nanti yang untuk game ini saya rasa dijadikan satu sertifikat ya. Kalau yang untuk mobile programming nanti mungkin satu-satu di tiap workshopnya karena bukan workshop series. Gitu ya, Siono ya. Halo. Ya. Kalau ada minggu lalu kan nggak hadir gitu misalkan. Itu ya, kalau yang misalkan dari 5 workshop nanti mungkin kalau satu nggak hadir coba kita kaji dulu ya dengan prodi. Kalau memang nanti misalkan kebijakan dari prodi diperbolehkan ya kita terbitkan sertifikatnya ya. Ya oke. Baik, Pak. Untuk yang dari ngampus nanti kita validasi dulu ya. Nanti teman-teman yang dari ngampus sudah absen di kolom chat atau belum ya? Silakan absen dulu ya yang dari ngampus ya. Sudah, Bang. Oh ya, oke. Nanti kalau sudah kita update di di aplikasi ngampusnya, nanti boleh dicek lagi untuk absensinya. Oke. Oke ya. Nanti untuk workshop selanjutnya, workshop keempat itu membahas tentang UI dan musik, bagaimana setting UI-nya dan juga musik ke dalam game-nya. Mungkin untuk workshop hari ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas pemateri Suhendra, ya, Ismi, kemudian Indo, materi yang sangat menarik dan sangat komprehensif sekali. Dan juga teman-teman yang ada di sini juga mendapatkan manfaat berupa ilmu ya, semoga bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Oke, terima kasih workshop kali ini bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.